Baik, saat ini sudah tersambung, maksud saya sudah hadir, biasanya soalnya lewat Vmix ya. Yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang ganteng-ganteng dan yang paling cantik sendiri di rombongan. Saya langsung sapa aja ke tiga narasumber saya hari ini. Selamat siang, salam Nusantara, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan semuanya. Waalaikumsalam. Salam Indonesia saja. Salam Nusantara. Salam Indonesia. Nusantara. Salam Ya. Pancasila. Baik. Nah, pendengar RRI dan juga pemirsa kanal YouTube kami, Anda sudah melihat ada tiga manusia-manusia hebat yang hadir saat ini di ruang studio di lantai 3 kantor bersama Kementerian PUPR. Biasanya memang ladies first ya. Kalau kata orang Jawa ini ladies first ya. Memang yang harus diperkenalkan. Luar biasa nih Bang Ardi. Ada Ibu Dwi Hernuningsi selaku Pemret New Telstra ya. IKAL, Ikatan Alumni Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Ketahanan Nasional. Kemudian juga di sebelah kiri beliau, di sebelah kanan saya ada Pak Suharyono SH Diningrat. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan terakhir yang tidak kalah gantengnya juga ada Pak Fernandes Hutagalung Horas, Abang. Horas, terima kasih. Baik, boleh selamat siang, boleh maju sedikit. Oke. Baik, oke. Nah, pendengar, saat ini mereka bertiga ini datang dari Jakarta, khusus dari Jakarta. Beliau-beliau ini akan berdialog bersama kami tentang media dan pertahanan. Ketahanan. Wah. Ketahanan, untung aja ya ada senior saya di sini, jadi memang harus. Baik, gimana perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan ini? Kalau Ibu Nuning saya sudah sering ya. Kalau Pak Fernandes sama Pak Suyono saya baru pertama nih. Jadi pertanyaan saya maksudnya dengan tidak mengurangi rasa cinta sama Ibu ya. Saya langsung ke Pak Hari. Biasanya panggilnya Hari. Oke, Pak Hari dulu. Pak Hari ini kunjungan pertama mungkin ke Lemhanas atau memang sudah beberapa kali ya? Saya kesini mungkin ini yang kelima. Gitu. Wah, dari pertama, kedua, ketiga, katakanlah yang pertama. Yang pertama itu waktu itu masih hutan, masih belum ada apa-apa atau bagaimana? Titik nol juga masih di bawah. Waktu itu titik nol hanya sepanjangnya tanda kayak apa ya? Kayak patok saja. Kita jalan pakai masih jalan rumput, belum seperti yang sekarang ini. Baik. Dan dari progresnya sangat luar biasa dan menurut saya ini sangat ketinggalan kalau masyarakat bangsa Indonesia tidak melihat dari dekat IKN. Baik. Nah, Pak Suharyono, Pak Hari, kalau Pak Hari lihat dari kunjungan pertama, kedua, ketiga sampai sekarang ini, gimana tanggapan Bapak? Progres sangat cepat kalau menurut saya, karena dari beberapa kunjungan saya itu yang terakhir ini itu kalau ibarat naik gunung itu sudah ada di puncak gunungnya ya. Setelah itu kita harus menyelesaikan beberapa persoalan dengan target pertama yang insya Allah upacara HUT RI yang ke-79 di sini. Gitu. Baik, saya ke Pak Fernandes. Kunjungan kelima juga atau sudah kunjungan ke-10 mungkin? Baru yang kedua. Baru yang kedua. Yang pertama ada jeda atau interval setahun 2 tahun sebelumnya atau bagaimana? Ya sekitar setahun 6 bulan sebelumnya lah. 6 bulan sebelumnya berarti di Januari ya baru-baru ini ya. Januari 2024. Gimana kesan dan ya progresnya sama dengan progresnya sama Mas Ari ya. Progresnya cepat dan ya semoga bisa di tanggal 17 Agustus kita bisa melihat upacara bendera HUT RI ke-79 di IKN. Baik. Oke. Berarti sekarang kita ke yang paling cantik dari rombongan. Selaku Pemret majalah New Telstra IKAL. Boleh dijelaskan Bu Nuning, apa sih sebenarnya majalah New Telstra ini? Ya.
New Telstra ini sebenarnya adalah reaktualisasi dari majalah yang sebenarnya sudah ada di IKAL Lemhanas. Majalah atau forum komunikasinya alumni Lemhanas. Dan karena sudah kira-kira beberapa tahun itu off gitu, kemudian tahun ini kita mulai aktif lagi, kita kasih nama New supaya lebih kontekstual dengan kekinian aja sih. Mungkin ada banyak hal yang dulu belum tercapture. Dan Telstra itu sebenarnya adalah singkatan dari telaah strategis. Telaah strategis. Jadi ada memang konten yang mengangkat isu-isu strategis bangsa, isu-isu strategis negara yang perlu diketahui oleh publik. Dan ini juga menjadi forum komunikasinya para alumni sekaligus juga masyarakat. Jadi alumni dengan masyarakat, alumni dengan alumni. Karena para alumni ini adalah para tokoh nasional yang Lemhanas itu kan mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Jadi para eselon 1, pejabat publik ini banyak dididik dan sebelumnya memang menerima pendidikan di Lemhanas. Dan ini menjadi media ini kemudian menjadi strategis untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang strategis juga. Dan tentu saja ini menjadi media aktualisasi bagi para alumni dan masyarakat. Jadi kita membangun engagement ke situ. Oleh karena itu juga selain itu tentu saja bahwa sesuai motonya merawat harmoni bangsa. Itu adalah tagline kita di majalah. Itu adalah bagaimana kebinekaan Indonesia ini tersuarakan gitu. Tersuarakan, terwadai dan bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh bangsa, seluruh masyarakat sehingga tercapai sebuah pemahaman yang sama untuk menuju kepada tujuan dan cita-cita nasional kita. Gitu kira-kira. Dan tentu saja media punya peran yang sangat strategis untuk menyuarakan keindonesiaan, kebangsaan gitu. Nah, berbicara dengan tentang media tadi, saya ke Wapemret IKAL, Pak Hari. Ini media dan ketahanan nasional, ketahanan nasional. Ini bagaimana kalau menurut Pak Hari sendiri? Apakah media saat ini selain punya peran strategis dan penting, apakah sudah cukupkah peran media saat ini kalau menurut Pak Hari sendiri? Baik Bang Arbi, kalau berbicara tentang media dan ketahanan nasional, sebetulnya strategi yang kita kembangkan adalah kolaborasi pentahelix. Dimana kalau sudah bicara kolaborasi pentahelix, kita harus membangun kolaborasi antara unsur pemerintah, kemudian kalangan akademisi, yang ketiga industri, yang keempat masyarakat, dan yang kelima itu media. Semua hal ini tidak bisa menjadi suatu sistem yang satu dengan yang lain tidak sinkron, sehingga punya peran, punya kontribusi yang sepadan. Jadi bukan satu menjadi di atasnya atau satu di bawahnya. Ini harus dalam kondisi itu. Jadi sejajar ya. Walaupun pentahelix ini sifatnya tidak ada tingkatannya, tapi bersama-sama gitu. Bersama-sama karena punya peran yang bersama. Kolaborasi. Jadi kalau udah bicara kolaborasi, kalau saya sampaikan kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menekan ego sektoral, bagaimana kita bisa menekan ego pribadi, sehingga terkait dengan IKN konsep besarnya adalah ini hajatan nasional. Sehingga semua orang, semua elemen terutama yang kolaborasi pentahelix harus mensukseskan. Beda pendapat boleh, yang tidak boleh adalah gontok-gontokan terus, bermusuhan terus, tidak melakukan apapun. Ini sih yang saya rasa satu hal penting. Satu hal yang penting ya. Baik, kalau saya ke Pak Fernandes. Pak Ferry, Pak Ferry, ini panggilan sayangnya Ferry. Pak Ferry, ini sebagai Red Pel di New Telstra, ini konten-konten yang ada di New Telstra ini sifatnya sudah pasti netral ya? Itu udah bagian dari komitmen kita ya dalam media biar seimbang. Tapi yang paling penting adalah memberikan ruang bagi para alumni maupun stakeholder lainnya untuk bisa berperan dalam memuatkan
cara berkomunikasi kita. Baik. Karena ujung-ujungnya itu bagaimana kita berkomunikasi. Jadi bagaimana komunikasi secara formal maupun informal, dan kemudian persoalan-persoalan karena media ini dinamis dalam ketahanan nasional itu sangat penting menjaga marwah bangsa kita, karena sifat media itu dinamis ya, sehingga seperti problem-problem yang tantangan yang kita hadapi sekarang, hoax atau ujaran kebencian, atau ya banyaklah tantangan media sekarang. Belum lagi tantangan teknologi yang sekarang terjadi baru-baru ini kan ada peretasan. Nah, itu bagaimana media bisa meluruskan, bagaimana media memberikan cakrawala, menjadikan wawasan bangsa kita semakin baik, dan media juga berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga cara bertutur, cara bermedsos kita bisa lebih bijak. Baik. Oke, ke Bu Nuning sekarang. Saya satu pertanyaan ya, biar nggak diborong ya. Bu Nuning sebagai Pemret New Telstra. Oke, New Telstra. Ini kira-kira agenda setting seperti apa sih untuk yang Ibu rancang ya? Tentunya berkaitan dengan media dan ketahanan nasional ini, Ibu. Ya, yang jelas media itu kan seperti pisau ya. Siapa yang pegang pisau kan sekarang? Baik. Nah, bisa digunakan untuk positif maupun negatif. Dan New Telstra sebagai majalahnya alumni Lemhanas yang memang punya background dan tujuan ujungnya itu pasti membangun ketahanan nasional. Nah, masyarakat yang berketahanan nasional adalah masyarakat yang memiliki daya tangkal, daya tahan ketika menghadapi berbagai isu. Nah, isu ini kan sekarang kayak di rimba ya. Apalagi medsos yang begitu masif perkembangannya. Maka New Telstra itu kalau ini ibaratnya ada hutan belantara, New Telstra ini diharapkan adalah matahari gitu. Ketika kita di tengah hutan belantara itu kebingungan kemana kita harus menuju bergerak. Nah, New Telstra ada di situ. Maka apa yang disampaikan New Telstra dan sesuai dengan tagline-nya itu adalah sebenarnya yang disampaikan adalah membangun nilai-nilai kebangsaan, membangun kebersamaan. Dan ketika melihat IKN, dan kenapa ke IKN? IKN sekarang lagi menjadi isu seksi kan, isu seksi, isu sentral karena ini adalah momentum perpindahan itu. Maka kita ingin memotret bagaimana sih sesungguhnya kondisi IKN dari niatnya dari presiden kita yang niat mulia, pemerintah lah bukan presiden beserta DPR dari undang itu, dari niat mulia itu apakah di dalam pelaksanaannya ini betul-betul sudah mencerminkan ke sana. Tentu ini bertahap yang nggak mungkin juga semua instan. Nah, pemahaman mengenai bagaimana membangun IKN dan bagaimana progresnya sekarang, lalu ada persoalan-persoalan apa yang banyak berseliweran di media sosial misalnya dan media mainstream. Tentu kita juga harus membantu, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tadi sudah disampaikan Bung Nandes dan untuk meluruskan gitu. Maka kehadiran New Telstra ini kita akan tentu membuat laporan secara komprehensif dari berbagai aspek dan isu-isu mengenai kesiapan dari IKN ini untuk dioperasionalkan sebagai ibu kota negara itu seperti apa, dari bagaimana ketersediaan airnya, isu soal air, infrastruktur, pangan dan lahan tentu yang ini yang utama yang jadi banyak isu ya soal bagaimana penyelesaian soal lahan dan sebagainya. Nah, ini kita coba petakan, lalu kita coba cari solusinya seperti apa, dan tentu yang perlu dipahami oleh masyarakat tidak semuanya itu instan, semua bertahap gitu, dan inilah yang harus kita suarakan. Dan kalau ada niat yang tadi secara filosofis ideologis menuju kepada cita-cita adanya IKN ini kan untuk membangun keadilan, pemerataan pembangunan, ini juga menjadi hal yang urgent. Isu yang utama, lalu bagaimana kemudian proses itu dilakukan. Dan Pak hari ini juga sebenarnya
dia dokternya itu mengambil khusus IKN. oke, Maka kenapa dia harus ikut gitu ya. Nah, dia akan memaintain konten-kontennya juga. Kemudian dan Bang Nandes ini keahlian yang lain adalah fotografi, visualisasinya gitu. Jadi kenapa kita harus berkolaborasi ini? Trio kwek-kwek. Baik, kalau begitu saya langsung ke Pak Hari saja. Tadi sudah disebutkan bahwa Bapak ini dokternya, ahlinya. Nah, kalau dari pengamatan secara pribadi ya, atau secara profesional, bagaimana menurut tanggapan Bapak mulai dibentuknya IKN ini, mulai dari groundbreaking 1, groundbreaking 2, groundbreaking 3, apa yang menurut Bapak merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan IKN ini? Ini memang tidak mudah. Namun demikian kan ini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa membangun ibu kota, apalagi membangun dari nol, ini kan dalam situasi ekonomi nasional yang relatif tidak sebaik sebelum COVID-19, sehingga tantangannya salah satu diantaranya bagaimana menyiapkan pembiayaan yang memadai. Terus kemudian pemerintah sudah mengambil kebijakan agar sumber-sumber keuangan itu yang dari APBN kan hanya sekitar 19% sekian atau 20% lah. Yang lainnya dari upaya-upaya lain. Nah, ini tantangan yang tidak mudah, terutama dari pembiayaan pembiayaan untuk pemerintah ke depan. Tetapi di sisi lain juga sudah diingatkan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa kepada ahli perencanaan itu jangan sampai perencanaan suatu hal, dalam hal ini membangun IKN, itu melupakan sosial masyarakat, di mana mereka itu menjadi terasing di kampungnya sendiri. Nah, ini tantangan tidak mudah, sehingga apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus dari sedemikian rupa sehingga mempersiapkannya paralel, begitu membangun fisiknya, juga membangun peranata sosial masyarakat, terutama apa? Pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Dengan kondisi yang saat ini itu dibandingkan nanti calon pendatang baru di IKN itu terjadi kesenjangan. Pendekatannya apa? Pendekatannya pemberdayaan masyarakat. Untuk apa? Upskilling. Untuk apa? Reskilling. Itu misal yang sebelumnya karena punya katakan punya kebun, terus kebunnya bukan tergusur ya, karena dipakai terus diberi kompensasi, terus dia harus disiapkan juga skillnya. Kalau tidak, uang habis, suatu saat dia berteriak, loh ini saya korban dari IKN. Misal ini juga harus diantisipasi. Kemudian kalau bicara smart city, berarti akan terjadi kesenjangan digital yang luar biasa. Sangat. Nah, ini problem-problem ini yang mungkin dari awal harus dimitigasi sedemikian rupa sehingga programnya berkelanjutan. Baik, Pak Hari, tadi ini dua nih yang Bapak sebutkan, baru dua, tiga ya, pembiayaan, kemudian juga sosial, teknologi. Saya ada pertanyaan keempat ini Pak, mengenai AMDAL. Dampak lingkungannya, analisa lingkungannya. Tadi Bapak juga sudah sebutkan bahwa ada riset, ada penelitian. Berarti juga sudah ada penelitian untuk dampak lingkungan hidupnya. Dampak lingkungan AMDAL itu sudah ada. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah nanti kalau bahasa saya yang sederhana adalah pemerintahan khusus di IKN ini harus benar-benar komitmen terhadap apa yang dipersyaratkan di AMDAL 1. Tata ruang, ya, rencana tata ruang itu pun harus punya komitmen yang jelas sesuai yang disepakati pertama. Jangan nanti berubah peruntukan, dan peruntukan itu ternyata nanti ujungnya berbagi-bagi untuk kepentingan tertentu, kroni-kroni tertentu. Ini persoalan. Artinya ini kita semua harus aware. Yuk kita sama-sama membangun sistem yang bagus agar apa, ke depan ini menjadi milik kita semua. Jangan sampai bahwa begitu ada IKN tapi persoalan lain tertinggalkan, sehingga orang harus disadarkan bahwa IKN itu akan menuju pada suatu titik tertentu, misal di 2045 itu baru berwujud IKN yang kita harapkan, sehingga tahapannya tumbuh dan berkembang. Kalau ibarat kita manusia dari pertemuan ovum dan sperma menjadi embrio dan seterusnya, bayi tumbuh berkembang, harus seperti itu. Ini pun sama.
Jadi nggak boleh bangun IKN langsung jedet sehari jadi seperti kalau cerita di Jawa di tempatnya Mbak Nuning tuh Bandung Bondowoso, membangun sehari selesai. Candi Prambanan. Ya. Itu Bang Arbi. Baik. Jadi singkatnya tidak mungkin lah ya. Soalnya saya sampai embrio itu loh, Pak. Nah, ini sengaja, saya sengaja saya sampaikan agar ini menjadi apa ya? Maksudnya singkatnya berarti kita nggak mungkin lah dari bayi itu langsung lari ya, gitu ya ininya ya. Itu kecuali bayinya bebek langsung bisa berenang. Benar. Itu. Oke, baik, ke Bang Ferry, ke Pak Ferry ya. Ini sebagai redaktur pelaksana. Kita tahu bahwa Indonesia ini akan panen generasi muda. Konten-kontennya apakah juga nanti akan seumuran Bapak kah atau seumuran Ibu kah kontennya, atau seumuran yang namanya Ikatan Alumni Lemhanas kah, atau bagaimana? Ya tentu tidak ya, karena memang Lemhanas sendiri sebagai pendidikan terus menerus mendapatkan generasi-generasi yang lebih baru. Jadi bukan saja ikal saja yang muncul generasi baru, tapi di Lemhanas sendiri ya muncul generasi-generasi yang baru. Dan tentu kita lihat juga sekeliling kita bahwa sekarang banyak yang berperan, semakin percepatan usia muda itu lebih cepat sekarang di semua sektor pembangunan kita. Jadi generasi milenial sekarang malah udah tua. Ada Gen Z yang sudah masuk di dalam dunia kerja. Bahkan dunia alfa juga sudah meramaikan di medsos kita. Sehingga memang kita mesti beradaptasi. New Telstra tak paham hal itu, kita akan beradaptasi dengan situasi yang ada. Kita juga selain cetak juga ada ikal channel untuk televisi. Nah, di situ juga kita bisa membawakan suara-suara anak muda melalui medsos yang kita punya juga. Kontennya ya berarti ya. Nah, kira-kira konten seperti apa yang disajikan untuk ketahanan nasional ini? Tetap media dan ketahanan nasional ya. Benar. Tetap kita menyiarkan ya 4 konsensus nasional ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana spirit itu yang kita sampaikan. Mungkin seolah-olah kok kuno banget ya, tapi memang itu jiwa kita yang terus-menerus kita harus sampaikan kepada siapapun, baik generasi yang tua, generasi yang sekarang maupun generasi yang muda. Jadi konten yang seperti itulah yang kami terus sampaikan. Mungkin ya tentu ada pembaruan lah di dalam menyampaikan itu. Baik. Oke. Bu Nuning, ini pertanyaan terakhir juga mungkin di dialog kita siang hari ini. Konvergensi seperti apa sih yang sudah dilakukan majalah New Telstra? Karena di awal Ibu sempat bilang bahwa ini sempat off, kemudian ini kembali menyala. Nah, dengan penyalaan ini apakah ada konvergensi yang dilakukan New Telstra untuk menjangkau masyarakat bukan saja Indonesia tapi secara global gitu, Ibu? Iya, mungkin sebelum itu kami menambahkan apa yang disampaikan Bang Nandes tadi. Jadi 4 konsensus itu intinya yang pertama bahwa values yang kita sampaikan adalah soal spiritual, bahwa itu pasti harus kita sampaikan, bahwa kita negara yang berketuhanan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap perilaku kita harus didasarkan pada konstitusi, jadi harus tunduk pada konstitusi, dasarnya juga konstitusi. Dan yang ketiga NKRI itu bahwa kita ini satu kesatuan, gitu ya, walaupun wilayahnya jauh tapi tetap dipersatukan, apalagi dengan adanya deklarasi Juanda, laut telah mempersatukan kita. Dan satu lagi kebinekaan itu bagaimana kita menyuarakan kesetaraan, keadilan. Nah, IKN ini juga dalam bentuk itu. Nah, bagaimana kolaborasi yang kemudian harus dibangun? Tentu multi platform gitu ya. Kita mengembangkan ke arah sana. Kita juga tadi sudah disampaikan Bang Nandes itu punya ikal channel. Jadi sekali jalan ini kita juga sudah multitasking gitu ya. Mengambil untuk audiovisual gitu ya, juga untuk nanti tulisan dan juga nanti ke mana media sosial yang lainnya. Ada IG-nya juga, ada IG-nya juga gitu. ya. Jadi
kita nggak boleh ketinggalan. Kan pilihannya hanya kita harus tetap menjadi leader atau tetap berada pada setiap perkembangan itu, atau jadi dinosaurus, atau kita tenggelam digulung oleh tsunami digital. Dan pilihannya adalah kita harus mengembangkan dan tentu saja berkolaborasi dengan semua multiplatform. Baik, sebenarnya bukan pertanyaan terakhir ya Bu ya, pertanyaan kedua terakhir lah. Tapi kalau untuk bapak-bapak ini pertanyaan terakhir, boleh disampaikan pesan dan kesan untuk pendengar RRI IKN secara mendunia gitu ya. Apa yang dipesankan oleh Lemhanas dalam hal ini mungkin New Telstra kepada pendengar kami? Satu-satu nanti pokoknya. Oke, terima kasih Bang Arbi. Jadi silakan. Ini untuk para pendengar yang setia dari RRI Nusantara. Pesannya yang pertama adalah mari kita semua positive thinking. Itu apapun yang kita lakukan ini proses. Perbedaan pasti ada. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membangun di dalam kebenekaan yang sudah luar biasa ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Itu sementara di negara lain kita melihat geopolitik yang begitu tajam, dinamis sekarang ini, itu tidak mudah persoalan ini. Kalaupun ada perbedaan, yuk kita duduk bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng. Ini kepentingan kita. Itu apapun yang terjadi IKN ya harus jadi. Itu caranya ya kalau perlu kita iuran. Itu garis bawah tuh harus jadi. Harus jadi. Karena kalau tidak persoalan. Tetapi teman-teman juga harus kita menyadari, publik juga menyadari bahwa ini periode kepemimpinan nasional kan 5 tahun. Artinya di 5 tahun ke depan ini mudah-mudahan ini menjadi harapan yang luar biasa, dilanjutkan dengan baik. Tetapi kemudian nanti di 5 tahun kemudian kan ada proses pilpres lagi. Ini juga menjadi tantangan juga, tidak mudah. Itu oleh karena itu mari kita tetap semangat ya, kita berkolaborasi. Pentahelix adalah menurut saya suatu sistem yang paling baik untuk dilakukan karena semua orang punya peran. Itu, dan jangan pernah putus asa. Insya Allah sukses. Terima kasih. Salam untuk semua warga bangsa Indonesia. Jadikan IKN ini menjadi kota yang smart untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Hari. Silakan Bung Ferry. Iya, pesan saya tetap cinta negeri kita ya. Jadi dalam berbagai macam cara, bisa dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk macam-macam lah. Jadi kita punya negeri seperti kita punya keluarga sendiri. Jadi tidak perlu lihat bagusnya negara lain, tapi kita bisa lihat negara lain seperti itu, ya bagaimana bisa negara kita bisa lebih baik. Itu saya. Baik. Dan terakhir, silakan Ibu Nuni. Iya, seorang ahli sejarah Yuval Harari menyampaikan bahwa kejelasan itu adalah sebuah kekuatan. Lalu apa hubungannya dengan topik kita soal media? Maka media harus clear, harus jelas di dalam menyampaikan message-nya. Nah, message soal IKN itu adalah message yang bermuatan pada bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini dibangun, dan bagaimana kemudian media mampu memberikan pemahaman soal informasi-informasi yang tentu saja valid, informasi-informasi yang berperspektif kebangsaan, dan masyarakat diharapkan tentu akan bisa lebih punya daya tahan, daya tangkal, dan punya perspektif yang lengkap tentang bagaimana IKN ini dibangun. Nah, inilah kenapa New Telstra hadir meliput ke sini untuk disampaikan kepada publik message yang jelas, tujuan yang jelas dari negara di dalam membangun IKN ini. Jadi kejelasan adalah kekuatan. Termasuk RRI. Terima kasih sudah hadir di IKN. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Terima kasih dengan senang hati. Baik, kalau begitu mari kita sama-sama kita salam Nusantara dulu ke kamera. Salam Nusantara. Seperti yang Pak Suharyono bilang, ini harus jadi berarti. Harus jadi. Baik, pendengar RRI IKN dimanapun Anda berada yang mendengarkan langsung melalui FM 98,3 MHz ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Demikian bincang-bincang saya bersama Ibu Dwi Heruningsih selaku
Pemret New Telstra Ikal Lemhanas double N loh ya. Kemudian juga Pak Suharyono Hadiningrat Wapemret New Telstra Ikal Lemhanas. Begitu juga dengan Pak Fernandes Hutagalung selaku redaktur pelaksana majalah New Telstra Ikal Lemhanas. Kita kembali ke IKN siang ini. Untuk Anda siang hari ini yang tentunya di Indonesia Barat, jangan lupa untuk sholat Jumat karena di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah sudah berlangsung. Kita kembali ke IKN siang ini. Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia dan representasi kemajuan bangsa Indonesia. RRI hadir di Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.